Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya paling banyaknya cerita tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga apabila ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tub ila rabbik minha min qabli an yunazzila bikal maut fatalaqqa rabbaka danisan khabithan fatakunu kama qala Allah taala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa la ta'man illam tubadir bitauba min isyanika ay yunazzila Allah bika iqaban min iqabi fa innal 'asina rabbihim muta'arriduna lidzalik fi kulli waqt ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan nasihatnya menjadikan berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, apabila kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kita kematian. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita terkecuali tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita gunakan nikmat-nikmatnya pada sesuatu
yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kita gunakan mengerjakan seluruh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum, namanya manusia. Sering sekali kita lupa dan sering sekali kita tidak mampu menundukkan hawa nafsu kita. Kita tidak mampu mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga tidak sedikit sekali kita gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang di situ menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Abdullah, apabila kita menggunakan salah satu nikmat Allah, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah. Bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang kepada diri kita. Sebab mau tidak mau kita pasti bakal mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Maka Al-Habib Abdullah mengajak kita, menasihati kita untuk bersegera bertobat kepada Allah sebelum datang kematian kepada diri kita. Sayyiduna Luqman Al-Hakim, beliau pernah memberikan nasihat kepadanya, anaknya. Kata beliau, "Ya bunayya, idza adnabta dzamban fala tuakhiri mauta, fala tuakhiri tauba, fa innal mauta ya'ti baghdatan." Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, "Wahai anakku, apabila engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala engkau gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuakhiri taubah." Wahai anakku, janganlah engkau menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mauta ya'ti baghdatan. Wahai anakku, ketahuilah, sesungguhnya kematian datangnya secara tiba-tiba atau secara mendadak. Minta maaf, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian enggak menunggu tua. Kematian tidak menunggu sakit. Kam min sahihin mata min ghairi illa. Berapa banyak seorang pemuda yang sehat badannya, kuat badannya, enggak taunya dia diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, la turajji fi'la salihati ghadan la'alla ghadan ya'ti wa anta fil ahdin. Janganlah engkau menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai esok. Janganlah engkau menunda-nunda untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah sampai esok. Mungkin saja hari esok tiba, enggak taunya kita sudah berada di liang lahat. Nanti saja aku mau tobat. Kalau sudah puas mengikutkan hawa nafsu, kalau sudah tua, baru aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin umur seseorang sampai tua? Kita enggak yakin. Setiap manusia pasti tidak mempunyai keyakinan bahwasanya umurnya sampai tua. Cuma kadang-kadang memang yang melupakan kita, yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah musuh kita, yaitu hawa nafsu. Makanya kata Nabi, "A'da aduwika nafsukal lati baina janbek." Musuh besarmu adalah hawa nafsumu sendiri yang berada yang berada di antara kedua tulang ikamu. Inilah kenapa manusia dijadikan oleh Allah seorang khalifah. Kenapa bukan malaikat dijadikan Allah khalifah? Karena manusia ada tantangannya, yaitu memerangi hawa nafsu dan memerangi setan
maka yang berhak untuk menjadi khalifah adalah manusia. Kalau malaikat nggak berhak menjadi khalifah. Kenapa? Memang para malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan memang secara tabii, dijadikan hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian manusia adalah hawa nafsunya. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, siapa yang bisa menundukkan hawa nafsunya dengan mengerjakan seluruh perintah Nabi Muhammad dan menjauhi seluruh larangan Nabi Muhammad, maka dia akan lebih mulia dari malaikat. Namun sebaliknya, minta maaf, siapa yang dikuasai oleh hawa nafsu, siapa yang selalu ngikutin hawa nafsunya, minta maaf, maka orang ini kata Allah Subhanahu wa taala lebih buruk daripada binatang. Balhum adol, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang itu lebih buruk daripada binatang. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk takut kepada Allah. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk taat kepada Allah. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk selalu bersabar kepada Allah. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hawa nafsu kita mengajak kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk maksiat kepada Allah. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk menginjak-injak peraturan Allah. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya musuh utama kita adalah hawa nafsu kita yang berada di kedua tulang ika kita. Maka Al-Habib Abdullah memberikan nasihat kepada kita untuk bersegera bertobat kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita. Fatalaqqa rabbaka danisan khabisan. Maka apabila kita belum sempat bertobat kepada Allah, dalam keadaan berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dimatikan oleh Allah, belum sempat bertobat kepada Allah, fatalaqqa rabbaka danisan khabisan. Maka kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan membawa maksiat-maksiat yang begitu banyak. Fatakunu kama qala ta'ala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya siapa saja yang datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa yang begitu banyak, dalam keadaan berlumuran maksiat, fa inna lahu jahannam, maka tempatnya dia tidak ada lain yaitu jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, tidak pernah mati dan tidak pernah dalam keadaan nyaman, selalu disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka ketika seseorang dalam keadaan seperti ini belum sempat bertobat, kemudian dia bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, datang kepada kematian, saat inilah dia mempunyai penyesalan yang mana penyesalannya tersebut tidak ada artinya. Dan Nabi Muhammad memberikan kita peringatan atau memberikan kita isyarat bahwasanya paling banyaknya cerita penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala
disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat. Kata Nabi, aktsar syahi ahli nar minat taswif. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya paling banyaknya jeritan tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga apabila ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'man illam tubadir bitauba min isyanika ay yunazzilallahu bika iqaban min iqabihi. Dan jangan kita merasa aman apabila kita tidak bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah memancing murka Allah. Nabi mengatakan inna ghadaballahi fi maksiati. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya murka Allah, marah Allah Subhanahu wa taala ketika ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan atau iblis kita tahu semuanya, cuma tahu namanya saja. Iblis ini paling takut dekat-dekat dengan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pernah suatu ketika iblis ini mengikuti perjalanannya seorang anak Adam atau manusia. Di satu tempat iblis merubah bentuknya seperti manusia. Manusia ini berjalan sendirian mengadakan perjalanan ditemani oleh iblis. Jadi satu manusia asli, satunya manusia pura-pura, yaitu iblis. Jalan berdua. Mulai pagi istirahat makan di warung sama-sama, iblis yang bayarin. Iblis banyak uangnya. Masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, manusia ini nggak mau sholat. Iblis ngikut aja. Jalan lagi. Agak lama, mampir di warung. Makan-makan, minum-minum, yang bayari iblis juga. Iblis banyak uangnya. Masuk waktu asar, manusia ini tetap nggak sholat. Iblis diam aja. Masuk waktu maghrib, manusia ini tetap nggak sholat. Iblis diam aja. Masuk waktu isya, manusia ini tetap nggak sholat. Iblis ketakutan. Ketika nyampe satu tempat atau satu kampung yang sangat sepi sekali, ya maklum waktu dulu nggak ada lampu. Ya, sekarang aja lampu kalau di pedalaman gelapnya masya Allah, apalagi zaman dahulu. Ketika sampai di satu perkampungan yang sangat gelap, manusia ini nggak sholat. Iblis takut. Kemudian iblis ini meninggalkan manusia ini. Kata manusia, wahai saudaraku, ya, nggak tahu kalau ini iblis dianggap saudara. Wahai saudaraku, kenapa engkau di waktu malam ini di kampung yang sangat sunyi, di kampung yang sangat gelap, kok tiba-tiba engkau meninggalkan diriku? Mulai pagi engkau ngikutin, nemanin aku berjalan sampai seharian, sampai waktu isya ini, kenapa engkau kemudian meninggalkan diriku? Apa kata iblis? Wahai fulan, ketahuilah, aku ini bukan manusia. Aku ini hanya merubah bentukku seperti manusia. Ketahuilah, aku ini iblis. Anda harus tahu, berjuta-juta tahun aku beribadah kepada Allah. Berjuta-juta tahun aku mengabdi kepada Allah. Aku cuma salah satu. Salah sekali. Apa? Sombong. Mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Aku lebih hebat daripada Adam. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku lebih alim daripada Adam. Aku lebih ahli ibadah daripada Adam.
karena maksiat sekali, merasa lebih baik daripada orang lain, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Anda ibadahnya nyata, nggak seperti saya. Manusia umurnya antara 60-70. Dan engkau umat Nabi Muhammad umur yang paling pendek. Namun engkau dalam sehari sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Tadi zuhur engkau nggak sholat, asar engkau nggak sholat, maghrib engkau nggak sholat, isya saat ini engkau nggak sholat. Aku takut murka Allah Subhanahu wa taala akan mengenai dirimu, dan aku tidak mau terkena murka Allah Subhanahu wa taala karena dekat-dekat dengan dirimu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu beri hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.